Kalau kita ke negara-negara modern di Eropa misalnya, kita lihat masyarakatnya hidup tertib. Kita kagum melihat tingkat kebahagiaan dan lain sebagainya. Lalu kalau kita kembali ke masyarakat kita, masyarakatnya religius, beragama, bahkan secara berlebihan. Jalan-jalan ditutup, suara bising dan lain sebagainya menjadi sangat ramai, marak keberagaman. Tapi kenapa kehidupan kita tidak tertib, masyarakat kita kacau? Ini pertanyaannya, apakah agama yang gagal atau tidak? Kalau kita katakan, enggak, itu karena masyarakatnya, sehingga agama akhirnya tidak berfungsi. Lah, kalau masyarakatnya sudah baik, apa perlu agama? Apa perlunya agama kalau memang masyarakatnya sudah baik? Jadi yang akhirnya yang bisa nerima agama, haruslah masyarakat yang baik. Nah, kalau masyarakatnya sudah baik, buat apa agama? Bukankah agama tujuannya memperbaiki masyarakat? Bukankah agama datang untuk membenahi masyarakat, untuk menertibkan masyarakat? Kalau kita lihat ternyata ada orang yang tertib, ada masyarakat yang hidup tertib, tidak beragama. Kemudian ada masyarakat yang hidup tertib, beragama. Lalu apa nilai lebih dari agama? Kita perlu bertanya-tanya tentang itu. Apalagi yang kita temukan, biasanya yang beragama justru tidak tertib. Yang tertib justru bahkan bukan hanya tidak beragama, tidak bertuhan. Ini membuat kita harus berani bertanya dan berani menjawab. Kira-kira apa alasan, apa dibalik kegagalan agama? Sebuah agama disebut agama bila ajarannya satu. Faktanya, agama apapun ajarannya banyak. Yang satu begitu, satu begini. Akibat tidak adanya ajaran yang satu, ia tidak bisa menjadi sistem. Dan karena ajarannya banyak, yang mengamalkan pun banyak. Akhirnya tidak terbentuk sebuah masyarakat. Mereka meskipun tidak percaya kepada agama, dipertemukan oleh satu ajaran. Sebutannya bukan ajaran, satu undang-undang, satu peraturan. Mengapa? Karena ada otoritas. Mengapa ada otoritas? Ya karena itu adalah konsekuensi dari sebuah kontrak sosial. Jadi untuk hidup tertib ternyata tidak perlu agama. Agama justru menjadi sumber masalah, menjadi kontroversi, berkonflik justru karena agama. Sementara orang yang tidak beragama justru lebih tertib. Kenapa? Karena sadar akan konsensus, akan kontrak membuat sebuah negara. Hidup sebagai bangsa dalam sebuah negara tidak perlu membawa agama. Kalau ternyata agama muncul dalam bentuk berbagai macam ajaran-ajaran yang menimbulkan sengketa penafsiran. Refresh your mind. Nah, kalau masyarakatnya sudah baik, apa perlu agama? Apa perlunya agama kalau memang masyarakatnya sudah baik? Jadi yang akhirnya yang bisa nerima agama, haruslah masyarakat yang baik. Nah, kalau masyarakatnya sudah baik, buat apa agama? Bukankah agama tujuannya memperbaiki masyarakat? Bukankah agama datang untuk membenahi masyarakat, untuk menertibkan masyarakat? Kalau kita lihat ternyata ada orang yang tertib, ada masyarakat yang hidup tertib, tidak beragama. Kemudian ada masyarakat yang hidup tertib, beragama. Lalu apa nilai lebih dari agama?